warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran proyek IPAS ya. Di hari yang cerah ini mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. KM silahkan memimpin doa. Manusia sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Oke, sebelumnya Ibu cek kehadirannya dulu ya. Absen hari ini hadir semuanya? Sudah hadir ya? Hadir semuanya ya. Ibu ingin mereview kembali materi sebelumnya, yaitu mengenai energi. Ada yang masih ingat apa yang kalian ketahui tentang energi? Ya, silakan Fauzi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Oke, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kita lihat ini gambarnya jelas? Terlihat jelas? Oke, pernah tidak kalian melihat gambar ini? Pernah. Di dekat lapang Tirek di sekolah kita ini ada ya? Ada satu. Kemudian ketika kalian berangkat dari rumah ke sekolah, biasanya di jalan utama ini pasti ada di pinggir jalan. Ini gambar apa? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik atau kalian dapat menjelaskan macam-macam bentuk energi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi skema pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Ibu nanti akan menayangkan video, kemudian kita akan menentukan proyek yang akan dibuat seperti apa, kemudian mendesain proyek. Tak seperti hari biasanya, tak ada bunyi mesin jahit bergerik pada aktivitas bisnis konveksi rumahan di Pademangan, Jakarta Utara. Kawasan ini ikut dalam pemadaman listrik sehingga para pekerja tak bisa menjahit pada hari Minggu kemarin. Tadi sudah jelas ya tayangan video tadi. Ternyata ketika ada pemadaman listrik itu dampak yang kita rasakan sangat terasa ya. Kira-kira sebutkan dampak yang timbul apabila terjadi pemadaman listrik dalam jangka waktu yang lama. Ya, Sultan, silakan. Dampak yang terjadi yaitu akan menghambatnya aktivitas manusia dalam berbagai bidang. Ya. Salah satunya yaitu dalam bidang perindustrian. Perindustrian yang bergerak dalam kebutuhan manusia akan terganggu. Selain itu, industri yaitu karyawan dalam industri tersebut tidak akan mendapat penghasilan. Ya. Ada lagi kira-kira? Untuk itu, Ibu bagikan dulu ya. Kita akan merancang proyek sederhana mengenai energi. Ibu bagikan dan ajar dulu. Satu orang satu ya. Silakan sambil dibuka, sambil dibaca-baca dulu. Ibu akan bagi kelompok. Ini sudah duduk sesuai per kelompok ya. Kelompoknya tidak berubah. Kita masih kelompok untuk yang proyek sebelumnya mengenai penanaman pohon. Ada petunjuk di sini penggunaan LKPD, kemudian alat, peta konsep di sini ya. Nah, ada lembar kerja peserta didik. Kalian tuliskan nama kelompok, kemudian nama anggotanya. Yang Fauzi ini kelompok 1, LKPD itu sesudah mengisi identitas, kalian diskusikan mengenai rumusan masalahnya ya. Ada di sini kegiatan pembelajaran, capaiannya seperti apa, tujuan pembelajaran apa. Di sini sudah tertulis. Kalian tuliskan rumusan masalah dan dasar teori. Dasar
disimpan dalam aki atau baterai. Cara kerja sel surya secara konvensional adalah memanfaatkan karakteristik dan semikonduktor. Penghitungan daya arus listrik, penghitungan daya watt yang dihasilkan V sama dengan V kali 1 iya di sama dengan 5 watt dikali 220 dikali 10 3 ampere. Hasilnya berapa? Yang pertama tegangan sebelum penyinaran 2,78 volt. Waktu penyinarannya Waktu penyinarannya 5 menit dan setelah penyinaran jadi 3,53 volt. Berarti ada kenaikan di sana ya? Berarti benar isi ya? Ini berhasil. Nah, sebenarnya tempat kelompoknya bagus ya, kalian kreatif, kemudian juga sudah sangat baik dari mulai desain sampai ke produk. Tapi ibu adakan penilaiannya karena yang lain itu top sekali dengan yang contoh yang ibu share tadi ya video. Sedangkan untuk yang kelompok 1 ini dimodifikasi, jadi dia menambahkan kalau menggunakan 2 resistor dan 2 itu bagaimana? Ternyata ada modifikasi, maka ibu berikan reward untuk kelompok terbaik di proyek kali ini yaitu kelompok 1. Oke, silakan kita beri reward untuk
dari energi alternatif yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Energi alternatif kenapa? Karena tadi takutnya ada pemadaman listrik dari PLN yang lama, kita bisa memanfaatkan ini. Ya, silakan ada pertanyaan. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita ada refleksi ya. Jadi refleksi ini kesan kalian selama belajar materi ini bagaimana? Silakan dijawab. Ibu buat format refleksi itu di Google Form ya. Linknya sudah ibu share di grup. Yang ini silakan diisi. Yang ini tidak usah diberi nama. Jadi kalian bebas. Bu, misalkan tidak menyenangkan atau bagaimana, silakan isi. Karena ini bebas, tidak ada namanya. Dibuka linknya ada di sana ya. Refleksi silakan dijawab. Materi untuk minggu depan kita